berkenaan dengan ajaran Yahudi. Kata tabut dalam ajaran Yahudi memiliki dua arti yang berbeda, yaitu ketika Ibu Musa meletakkan putranya ke dalam perahu, keadaan ini secara murni memiliki signifikansi keaslian bahasa Ibrani. Sedangkan makna kedua bisa berarti perjanjian atau doa. Kemudian mengenai Jannatu Aden, Jannat Aden dalam bahasa Arab memiliki berbagai makna seperti tempat tinggal, menetap, atau suatu tempat di kota Yaman. Namun dalam Al-Quran, Aden lebih merujuk pada makna kesenangan atau kebahagiaan. Sedangkan menurut Giger, istilah ini berkaitan dengan bahasa Ibrani yaitu Eden yang dipahami sebagai tempat tinggal Adam dan Hawa berupa taman yang dikenal sebagai Taman Eden. Kemudian selanjutnya yaitu kalimat Sabat. Nama ini biasanya digunakan untuk menyebut hari Sabtu atau akhir pekan oleh banyak orang. Namun menurut Geiger, bahasa ini berasal dari bahasa Yahudi. Berasal dari Yahudi, ia mengutip pendapat Ben Ezra dalam kitab Keluaran Exodus yang menjelaskan bahwa dalam bahasa Arab, 5 hari dinamai berdasarkan urutan angka seperti Ahad, hari pertama, Isnin, hari kedua, dan seterusnya. Namun untuk hari tertentu menggunakan istilah Sabat yang dianggap sebagai hari suci dalam satu minggu. Kemudian Taurat berarti hukum dan istilah digunakan dalam tradisi pewahyuan Yahudi. Menurut Geiger, Nabi Muhammad yang hidup dalam tradisi lisan dianggap tidak membedakan makna istilah, bahkan memasukkan pengertian pantek ke dalamnya. Geiger juga berpendapat bahwa setiap agama sama-sama meyakini Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara. Ia menyatakan Nabi Muhammad mengambil kisah penciptaan yang mirip dengan yang ada dalam Bible, yaitu Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya dalam 6 hari. Namun, di bagian lain terdapat penjelasan berbeda seperti penciptaan bumi dalam 2 hari, pegunungan, dan tumbuhan dalam 4 hari. Geiger menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad tidak sepenuhnya mengetahui isi Bible. Kemudian, yang kedua itu keimanan dan doktrin keagamaan. Abraham Geiger pendapat bahwa terdapat beberapa aspek keimanan dan doktrin keagamaan dalam Islam yang menurutnya diadopsi oleh Nabi Muhammad dari ajaran sebelum Islam. Yang pertama mengenai penciptaan langit dan bumi. Namun pada ayat ini disebutkan bahwa bumi diciptakan dalam 2 hari. Menurut Geiger, pernyataan ini bertentangan dengan konsep sebelumnya, sehingga ia menyimpulkan pengetahuan Nabi Muhammad tentang Bible masih terbatas dan tidak sepenuhnya konsisten. Kemudian yang kedua yaitu tentang 7 tingkatan surga. Dalam Yahudi dijelaskan bahwa surga memiliki 7 tingkatan dan masing-masing memiliki nama tersendiri. Menurut Geiger, konsep ini juga muncul dalam Al-Quran di mana Nabi Muhammad adanya 7 lapis seperti yang tercantum dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Diakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit lalu dia menyempurnakan menjadi 7 langit. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Abraham melihat adanya kesamaan gagasan antara keduanya dalam hal struktur langit yang bertingkat. Kemudian yang ketiga yaitu aturan hukum dan moral. Pertama, konsep sholat dalam kondisi takut atau sholat khauf yang dianggap mirip dengan ajaran dalam tradisi Yahudi yang juga mengenal fleksibilitas posisi dalam beribadah. Di mana dalam Islam seseorang boleh melaksanakan sholat sambil berjalan atau berkendara ketika berada dalam situasi berbahaya seperti peperangan. Kedua, larangan melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk. Dalam Islam, seseorang perbolehkan sholat dalam keadaan mabuk. Geiger juga menilai bahwa aturan ini sependapat dalam ajaran tauhid. Kemudian yang ketiga, kebolehan tayamum sebagai pengganti ketika tidak ada air. Dalam tradisi Yahudi, air memang menjadi sarana untuk bersuci, tetapi jika tidak ada, pasir dapat digunakan sebagai alternatif. Kemudian yang keempat, yaitu kisah-kisah Al-Quran. Menurut Geiger ada 4 jenis
dalam Al-Quran yang dianggap memiliki pengaruh dari tradisi Yahudi. Pertama tentang kisah para kisah para pemimpin laki-laki atau para nabi yang diutus Allah kepada umat manusia. Kisah ini mencakup perjalanan para nabi mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Nuh, kemudian dari Nabi Nuh hingga Nabi Ibrahim hingga Nabi Musa. Kedua, kisah khusus tentang Nabi Musa yang diceritakan secara cukup luas dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kisah tentang Raja Talut, Nabi Sulaiman. Kemudian, mengenai akulturasi Al-Quran dari bahasa lain. Jika dilihat dari aspek linguistik atau percampuran bahasa, kajian yang dilakukan Geiger sebenarnya juga pernah dibahas oleh para ulama. Para ulama ulumul Quran seperti Az-Zarkashi dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran, As-Suyuti dalam Al-Itqan Quran, serta Muhammad Az-Zarqani dalam Manahil Al-Irfan fi Ulumil Quran. Dari berbagai literatur tersebut, para ulama mengakui adanya pengaruh bahasa lain dalam Al-Quran. Misalnya As-Suyuti menyebutkan bahwa ada sekitar 120 kosakata yang bukan berasal dari bahasa Arab. Menurutnya, hal ini bahwa Al-Quran mencakup berbagai pengetahuan dari masa lalu hingga masa yang akan datang, sehingga hal itu menjadi istimewa. Kemudian, selain itu, keberadaan kosakata asing dalam Al-Quran, baik dari bahasa Yahudi, Nasrani, maupun bahasa lain, dapat dipahami karena Al-Quran turun dalam konteks sosial masyarakat Arab yang bahasanya murni. Pada masa itu, bahasa Arab telah berinteraksi dengan bahasa lain seperti Persia dan Ibrani. Kosakata tersebut kemudian mengalami penyesuaian hingga menjadi bagian dari bahasa Arab. Dengan demikian, keberadaan unsur bahasa asing dalam Al-Quran tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial dan budaya masyarakat pada saat itu. Tidak hanya dari segi bahasa, unsur budaya lokal Arab pra-Islam terekam dalam Al-Quran, baik dalam aspek hukum maupun praktik kehidupan. Dari sisi hukum, terdapat perintah untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang lurus, yang kemudian dalam kajian usul fikih berkembang menjadi konsep syara'u man qablana, yaitu hukum umat terdahulu yang dapat dijadikan rujukan dalam Islam. Sementara dalam praktik kehidupan, terdapat berbagai tradisi yang dikenal masyarakat Arab, seperti penghormatan terhadap Ka'bah, pelaksanaan haji, puasa, serta lainnya. Dalam memahami hubungan antara Islam dan tradisi pra-Islam, Muhammad Arkoun menjelaskan bahwa tradisi Islam terbentuk dari dua unsur, yaitu tradisi jahiliyah yang sudah ada dalam dan tradisi keagamaan yang dibentuk oleh wahyu. Kehadiran Islam tidak sepenuhnya menghapus tradisi lama, tetapi ada yang ditolak dan ada pula yang disesuaikan. Banyak tradisi kemudian diperbaiki agar sesuai dengan ajaran Islam, seperti yang menjadi lebih sederhana, perubahan praktik kurban menjadi penyembelihan hewan, serta penyesuaian tradisi akikah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam hadir tidak hanya sebagai ajaran baru, tetapi juga sebagai penyempurna tradisi yang sudah ada sebelumnya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aulia Rahma. Baik, terima kasih. Kak Aisyah boleh minta tolong share screen nggak? Boleh Kak, tapi bentar ya masukin WA dulu.
Belum ini soalnya. Bentar. Oke, makasih ya Kak. Eh, lanjut Kak, langsung ke itu aja. Ke pembahasan. Iya, udah. Baik, akan saya lanjutkan. Analisis pemikiran Abraham Geiger tentang hubungan antara tradisi Yahudi dan Al-Quran. Yang pertama yaitu biografi Geiger. Nama lengkap beliau adalah Abraham Geiger, lahir pada tahun 1810. Merupakan tokoh reformasi Yahudi yang memulai gerakannya di Breslau, Frankfurt, dan Berlin. Pada usia 17 tahun, Geiger aktif dan mengambil bagian dalam menulis Mishnah, perbedaan hukum Talmud dengan Bible, dan kamus bahasa Ibrani Mishnais. Pada bulan April 1829, Geiger memulai kuliah di University of Heidelberg. Di sana ia banyak belajar filologi, arkeologi, filsafat, dan studi Bible. Setelah menjalani 1 semester, ia memilih pindah ke University of Bonn. Di tempat tersebut, ia bersama rekan-rekannya mengikuti kelompok pemuda Yahudi yang dipersiapkan untuk menjadi rabbi. Terbukti, kemudian ia masuk dan ditunjuk sebagai rabbi di kota Wiesbaden pada tahun 1832. Ia mengkaji mengenai dunia timur dan kemudian keseriusannya ia tuangkan dalam karya Washat Muhammad aus dem Judentum of Genomen. Tulisan ini memenangi kontes esai serta melambungkan namanya sebagai pakar dunia timur. Dengan tulisan ini, ia meraih gelar PhD di University of Marburg. Tulisan tersebut pula yang kemudian menjadi magnum opusnya atau karya sastra atau seni yang besar mengenai tentang historis kritis tentang konsepsi origin Al-Quran. Dikenal sebagai reformis Yahudi, Geiger bersama dengan gurunya Leopold John atau 1794 sampai 1886 berupaya melakukan reformasi di tubuh Yahudi untuk keluar dari konsep agama ritualis. Geiger juga menjadi pelopor pengakuan kedudukan wanita dalam ruang sosial dan ritual yang sebelumnya teralienasi dalam tradisi Yahudi. Ia bersama David Einhorn berupaya membuka ruang publik bagi wanita dan menyebarkan gagasan kebebasan wanita yang sebelumnya dianggap mengalami degradasi. Dengan pandangan liberal tersebut, pada tahun 1838, identitas Geiger diserang oleh kelompok Yahudi Ortodoks serta Geiger disuruh untuk melepas gelar rabbinya. Untuk itu, ia pindah ke Breslau. Di tempat barunya ini, pergerakan idealitas Geiger bukannya melemah, malah semakin kuat. Ia secara gencar menyerang ritual dan tradisi Yahudi Ortodoks seperti tradisi dietari atau diet mengurangi makan, memakai kifah atau peci Yahudi, memakai talit atau selendang ibadah, serta melepaskan tafilin, rambai ikat kepala. Ia melihat hal semacam itu kontraproduktif atau kesia-siaan belaka. Abraham Geiger menganggap pemikiran-pemikiran tradisi Yahudi Ortodok dahulu dianggap kuno dan bertentangan dengan etika moral.
Abraham melihat bahwa ajaran Yahudi Ortodoks sudah tidak relevan lagi pada waktu ia diangkat menjadi Rabbi. Oleh karena itu, dia ingin merubah pemikiran-pemikiran Yahudi Ortodoks seperti yang telah disebutkan di atas. Yang kedua yaitu yang B, aspek bahasa atau kata-kata yang dianggap pinjaman. Geiger menemukan ada banyak kata di dalam Al-Quran yang menurutnya bukan asli bahasa Arab. Ia mengklaim ada 14 kata kunci yang asalnya adalah bahasa Ibrani atau Aramaik. Beberapa di antaranya, yang pertama yaitu Taurat. Geiger menyebutkan bahwa ini diambil langsung dari kata Turah. Ia merasa kosakata ini adalah istilah teknis Yahudi yang tidak mungkin ada di Arab jika tidak ada interaksi dengan orang Yahudi. Yang kedua yaitu Jahannam. Dalam Al-Quran, Jahannam adalah tempat siksaan. Geiger menghubungkannya dengan kata Gehenna dalam bahasa Ibrani. Ia berpendapat konsep neraka ini adalah adopsi dari pemahaman Yahudi tentang tempat pembalasan di akhirat. Yang ketiga yaitu Furqan. Ini adalah poin yang paling unik dari Geiger. Biasanya para ahli mengartikan Furqan sebagai pembedal. Namun Geiger bersikeras bahwa kata ini mirip dengan kata Ibrani atau Firqan yang artinya adalah keselamatan atau pembebasan. Ia menuduh makna asli kata ini bergeser saat masuk ke dalam Al-Quran. Geiger merasa bahwa banyaknya kosakata ini adalah bukti fisik bahwa ada proses serap-menyerap budaya. Padahal bahasa Arab dan Ibrani adalah bahasa sempurna. Miripnya sebuah kata bukan berarti mencuri, tetapi memang berasal dari akar yang sama. Yang C yaitu aspek ajaran dan doktrin. Selain bahasa, Geiger juga menyoroti isi ajaran Islam. Ia merasa banyak hukum-hukum dan dalam Islam yang polanya mirip dengan hukum Yahudi. Beberapa contoh yang ia berikan adalah satu, aturan makanan. Larangan memakan bangkai, darah, dan daging babi dianggap Geiger sebagai kelanjutan dari hukum dalam hukum kosher dalam Yahudi. Yang kedua yaitu waktu ibadah. Geiger mengamati bahwa pembagian waktu doa atau ibadah di awal masa Islam memiliki kemiripan dengan pola ibadah harian orang Yahudi. Yang ketiga yaitu konsep hari kiamat. Geiger melihat bahwa gambaran tentang adanya timbangan amal, jembatan menuju surga, dan siksa kubur memiliki kemiripan detail dengan apa yang tertulis di kitab-kitab tafsir Rabbi Yahudi atau Midrash. Geiger menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad mengambil hal-hal yang baik dari Yudaisme untuk membangun identitas agama baru di Arab. Padahal, jika diteliti, Islam justru datang untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada pada umat sebelumnya, bukan sekedar meniru. Yang D yaitu kisah para nabi. Bagian ini adalah bagian yang paling menarik dalam kajian Geiger. Ia memperlihatkan bahwa cerita Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yusuf di Al-Quran terkadang berbeda sedikit dengan yang ada di kitab Taurat atau Perjanjian Lama, tetapi justru mirip dengan cerita rakyat atau legenda Yahudi. Contohnya adalah kisah Nabi Ibrahim. Di dalam Al-Quran diceritakan Ibrahim menghancurkan patung-patung berhala ayahnya dan kemudian dilemparkan ke dalam api. Cerita ini tidak ditemukan di dalam teks resmi Alkitab Yahudi, namun cerita ini ada di dalam kitab Midrash Rabbah atau tafsir lisan Yahudi. Geiger lalu menuduh bahwa Nabi Muhammad hanya mendengar cerita-cerita dongeng dari orang Yahudi di pasar atau di jalanan Madinah, lalu memasukkannya ke dalam Al-Quran. Perbedaan cerita tersebut justru menunjukkan bahwa Al-Quran sedang melakukan koreksi sejarah. Al-Quran memberikan detail yang benar dan menghilangkan unsur-unsur yang tidak masuk akal yang mungkin ada di kitab-kitab sebelumnya. Kemiripan dengan tradisi lisan justru membuktikan bahwa kebenaran cerita itu memang pernah ada di tengah masyarakat. Yang E yaitu analisis kritis kesalahan Geiger. Ada beberapa alasan mengapa pendapat Geiger ini dianggap lemah oleh banyak pakar Muslim. Yang pertama yaitu faktor bahasa Semit. Seperti yang sudah dijelaskan, bahasa Arab dan Ibrani itu bersaudara. Wajar jika ada kata-kata yang mirip. Menyebutnya sebagai pinjaman adalah kesalahan logika. Yang kedua yaitu konsep wahyu.
Geiger adalah seorang orientalis yang tidak percaya pada wahyu karena ia tidak percaya Tuhan menurunkan ayat. Maka ia harus mencari sumber manusiawi untuk menjelaskan Al-Quran. Ini adalah bias yang sangat nyata. Yang ketiga yaitu tujuan Al-Quran. Al-Quran memang menyebut dirinya sebagai mushaddiq atau membenarkan ajaran sebelumnya. Jadi adanya kesamaan ajaran bukan berarti menjiplak, melainkan karena Tuhan yang mengutus Nabi Musa sama dengan Tuhan yang mengutus Nabi Muhammad. Ajarannya pasti memiliki inti yang sama, yaitu tauhid. Yang keempat yaitu perbedaan yang jauh. Geiger itu hanya fokus pada yang mirip saja, padahal ada banyak sekali hukum dan ajaran Islam yang sama sekali tidak ada di Yahudi. Islam membawa kesetaraan manusia tanpa melihat ras, sedangkan Yahudi saat itu sangat eksklusif pada bangsanya sendiri. Kesimpulannya yaitu Abraham Geiger memang seorang peneliti yang sangat tekun, tetapi pandangannya tentang Al-Quran penuh dengan prasangka. Ia melihat Al-Quran hanya sebagai kumpulan potongan dari agama Yahudi. Melalui pembahasan panjang di atas, dapat dilihat bahwa meskipun ada kemiripan bahasa dan cerita, hal itu tidak membuktikan adanya plagiasi. Kemiripan tersebut lebih tepat dilihat sebagai bukti bahwa Islam adalah agama yang menyambung risalah monoteisme yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Isa. Al-Quran hadir untuk memurnikan kembali ajaran tauhid yang mungkin sudah mulai bercampur dengan tradisi manusia. Tulisan ini diharapkan bisa menjadi bahan presentasi yang kuat untuk menunjukkan bahwa otentitas Al-Quran tetap terjaga dan tidak bisa digoyahkan hanya analisis bahasa yang sepihak. Mungkin cukup sekian dari saya. Dilanjutkan kelas B mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak B. Izin, Pak. Ya, Suaranya belum dibuka, Ustaz Halul. Oh, oh ya maaf. Izin saya ulangi. Terima kasih atas waktunya. Saya ulangi yang saya hormati Bapak Abdullah Syafi'i selaku dosen pembimbing, dosen pengampu, maaf, dan juga teman-teman sekalian yang telah hadir. Di sini saya akan membahas tentang kritik atas teori asal-usul kisah Al-Quran dalam pemikiran Abraham Geiger. Kajian mengenai asal-usul Al-Quran merupakan salah satu tema penting dalam studi Islam klasik maupun modern. Dalam tradisi orientalis abad ke-19, muncul upaya sistematis untuk menelusuri sumber-sumber eksternal Al-Quran, khususnya dari tradisi Yahudi dan Kristen. Salah satu tokoh penting untuk dibahas adalah Abraham Geiger, yang melalui karyanya berupaya menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki keterkaitan erat dengan tradisi Yahudi.
Geiger memulai dari asumsi bahwa dugaan adanya pengaruh Yahudi dalam Al-Quran telah lama dikenal, tetapi belum dibuktikan secara ilmiah. Oleh karena itu, ia berusaha menyusun analisis sistematis untuk menjadikannya sebagai kesimpulan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Permasalahan utama dalam artikel ini adalah apa saja pemikiran Geiger terhadap Al-Quran, bagaimana teori Abraham Geiger mengenai asal-usul kisah Al-Quran, dan bagaimana kritik akademik terhadap teori tersebut. Lanjut. Tadi sudah beberapa dibahas terkait tentang latar belakang atau latar intelektual Abraham Geiger atau biografinya. Mungkin saya lanjut langsung kepada potret pemikiran Abraham Geiger tentang Al-Quran. Dalam penelitiannya, Geiger menggunakan pendekatan historis kritis, yaitu dengan mempelajari kandungan narasi, cerita, dan menganalisis apa yang sebenarnya terjadi sehingga peristiwa atau isu tersebut dibahas dalam sebuah tulisan. Sebagaimana yang dikemukakannya dalam pengantar tulisannya bahwa untuk menemukan bukti bahwa adanya ajaran-ajaran Yahudi yang diadopsi oleh Islam setidaknya dilakukan dengan dua cara, yakni membuktikan bahwa hal tersebut ada dalam ajaran Yahudi dan membuktikan bahwa hal tersebut bukan berasal dari tradisi Arab. Secara umum, Geiger menyebutkan 3 persoalan utama yang dianggapnya telah dipinjam Muhammad dari tradisi Yahudi. Pertama, yaitu sejumlah kosakata Al-Quran disinyalir diadopsi dari tradisi Yahudi. Menurutnya, setidaknya terdapat 14 kosakata Al-Quran yang dipinjam Muhammad dari bahasa Ibrani. Di antaranya, Ahbar, Darosa, Furqan, Jannah, Aden, Jahannam, Malakut, Masani, Ma'un, Taurat, Togut, Rabbani, Sakinah. Poin kedua yaitu beberapa pandangan atau ajaran yang dipinjam dari Yahudi. Secara garis besar ada 3 pandangan Al-Quran yang menurut Geiger dipinjam dari Yahudi, yaitu doktrin keagamaan. Beberapa doktrin keagamaan tersebut diantaranya ajaran mengenai penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari, ajaran tentang 7 tingkatan surga, serta ajaran tentang adanya pembalasan hari akhir. Kemudian aturan hukum dan moral. Menurut Geiger ada 2 persoalan aturan hukum dan moral yang dipinjam dari Yahudi, yaitu salat. Geiger menyatakan bahwa terdapat sejumlah aspek di dalam salat yang memiliki kemiripan dengan ajaran Yahudi, seperti konsep salat khauf, larangan salat bagi yang orang mabuk, dan legitimasi tayamum. Kemudian konsep ajaran yang berkaitan dengan wanita. Di antaranya adanya waktu selama 3 bulan untuk wanita yang dicerai, waktu 2 tahun untuk menyusui bayi. Kemudian juga pada konsep pandangan hidup. Beberapa pandangan hidup yang dianggapnya sesuai dengan ajaran Yahudi, antara lain harapan untuk mendapatkan husnul khotimah ketika membuat janji dengan mengucapkan insya Allah, adanya balasan kebaikan, dan adanya amal jariah. Kemudian yang ketiga, kisah-kisah Al-Quran. Geiger membagi kisah-kisah di dalam Al-Quran menjadi 4 kategori yang berasal dari tradisi Yahudi, yaitu pertama, kisah tentang kepemimpinan laki-laki atau patriarki, yakni para nabi yang diutus kepada umat mereka. Kemudian kisah Nabi Musa, 3 raja dengan kekuasaan yang tidak terbatas, yakni Raja Talut, Daud, dan Sulaiman. Kisah-kisah orang suci yang diutus setelah masa Sulaiman. Kemudian lanjut kepada teori asal-usul kisah-kisah Al-Quran menurut Abraham Geiger. Dalam karyanya, Abraham Geiger berpendapat bahwa banyak unsur dalam Al-Quran termasuk kisah-kisah para nabi memiliki keterkaitan erat dengan tradisi Yahudi. Geiger mengajukan argumen bahwa kesamaan tersebut bukan sekedar kebetulan, melainkan menunjukkan adanya proses adopsi atau pengaruh. Menurutnya, Nabi Muhammad memperoleh informasi tersebut melalui interaksi dengan komunitas Yahudi di Jazirah Arab, sehingga kisah-kisah dalam Al-Quran dipandang sebagai hasil transformasi dari tradisi sebelumnya. Dengan demikian, Al-Quran dalam perspektif Geiger tidak sepenuhnya original, melainkan merupakan hasil dialog dan adaptasi terhadap tradisi keagamaan yang telah ada. Geiger secara eksplisit menetapkan kriteria metodologis untuk membuktikan adanya peminjaman. Ia menyatakan bahwa unsur tersebut harus ditemukan dalam tradisi Yahudi dan bukan berasal dari tradisi lain seperti Arab ataupun Kristen. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Geiger berupaya membangun argumen yang bersifat sistematis dan ilmiah dalam menelusuri asal-usul kisah-kisah Al-Quran. Lebih lanjut,
Geiger membagi pengaruh Yahudi ke dalam dua kategori utama, yaitu kategori gagasan dan juga kategori narasi. Ia menjelaskan bahwa dengan pembagian ini, Geiger tidak hanya melihat kesamaan pada tingkat cerita, tetapi juga pada struktur pemikiran keagamaan yang lebih mendasar. Dalam aspek konseptual, Geiger berpendapat bahwa berbagai ide teologis dalam Al-Quran merupakan adaptasi dari Yudaisme. Ia menegaskan bahwa konsep-konsep keagamaan baru sering ditandai dengan masuknya istilah baru atau kosakata baru, sehingga pernyataan ini memperlihatkan bahwa Geiger menjadikan bukti linguistik sebagai salah satu pilar utama dalam teorinya. Selain itu, dalam menjelaskan proses terbentuknya teks Al-Quran, Geiger mengakui adanya kompleksitas sumber yang tidak sepenuhnya dapat dipastikan secara absolut. Ia menyatakan bahwa untuk mencapai kepastian penuh diperlukan kajian tambahan mengenai hubungan Islam dengan tradisi Arab dan Kristen. Namun hal itu tersebut berada di luar cakupan penelitiannya. Pernyataan ini sekaligus menunjukkan keterbatasan metodologis dalam pendekatannya. Dalam karya lainnya, Geiger juga menekankan bahwa kesamaan antara Al-Quran dan tradisi Yahudi tidak selalu menunjukkan penyalinan langsung, melainkan dapat terjadi melalui proses transmisi yang lebih luas. Ia menunjukkan bahwa interaksi sosial dan lingkungan religius memainkan peran penting dalam pembentukan isi Al-Quran. Dengan demikian, teori Geiger tidak sepenuhnya menekankan penyalinan tekstual, tetapi lebih pada pengaruh kultural dan intelektual. Secara keseluruhan, teori Geiger memandang kisah-kisah Al-Quran sebagai hasil interaksi antara Islam awal dan tradisi Yahudi pada tingkat narasi maupun konsep. Namun pendekatan ini tetap berada dalam kerangka historis kritis yang menempatkan Al-Quran sebagai produk perkembangan historis, bukan sebagai wahyu yang berdiri sendiri secara independen. Sebagai contoh bahwa orang Yahudi beranggapan bahwa yang disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Ishak. Sedangkan umat Islam berkeyakinan bahwa yang disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Yail. Berikutnya, kritik terhadap teori asal-usul kisah Al-Quran dalam pemikiran Abraham Geiger. Meskipun teori Abraham Geiger memberikan kontribusi penting dalam membuka kajian komparatif antara Al-Quran dan tradisi Yahudi, pendekatannya tidak luput dari berbagai kritik mendasar, baik dari sisi metodologi, asumsi dasar, maupun kesimpulan yang dihasilkan. Salah satu kritik utama terhadap Geiger adalah kecenderungannya mereduksi kesamaan antara Al-Quran dan tradisi Yahudi sebagai bukti langsung adanya peminjaman. Geiger menyatakan bahwa suatu unsur dapat dianggap berasal dari Yahudi jika ditemukan dalam tradisi Yahudi, bukan berasal dari tradisi lain. Pendekatan ini dinilai terlalu simplistik atau menggampang-gampangkan karena mengabaikan kemungkinan adanya sumber atau tradisi kenabian yang paralel. Pendekatan orientalis seringkali menarik kesimpulan secara cepat dari kesamaan tekstual tanpa mempertimbangkan kompleksitas historis dan teologis. Kritik lain diperoleh melalui interaksi Nabi Muhammad dengan komunitas Yahudi. Namun, ia tidak memberikan bukti konkret mengenai proses transmisi tersebut. Dalam sebuah kajian akademik menegaskan bahwa klaim historis semacam ini memerlukan bukti empiris yang jelas, seperti jaringan intelektual atau dokumentasi interaksi. Tanpa itu, teorinya cenderung bersikap spekulatif. Mungkin sekian materi dari saya. Terima kasih. Masih ada lagi? Mohon izin, 3 orang. Ustaz. Oke, Baik. Siapa ini? saya Wafa, oke. Oh, baik. Silakan, Ustaz Wafa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Pak Kiai. Langsung saja, dari dari materi-materi yang disampaikan teman-teman tadi hampir sama. Jadi akan tapi mungkin ada beberapa yang akan terulang seperti itu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, di pendahuluan saya coba baca sekilas.
Secara umum, ketertarikan para sarjana orientalis, khususnya terhadap studi Al-Quran, sudah dimulai sejak abad ke-12 dan terus berlangsung hingga sekarang. Kajian yang intens dalam durasi yang panjang tersebut akhirnya memunculkan banyak karya, baik dalam bentuk buku maupun artikel. Dalam hal ini, Fazlur Rahman dalam karyanya The Major Times of the Quran menyebutkan ada 3 tipe karya-karya orientalis terhadap Al-Quran. Pertama, karya-karya orientalis yang ingin membuktikan keterpengaruhan Al-Quran oleh tradisi Yahudi dan Kristen. Kedua, karya-karya orientalis yang menekankan pada pembahasan sejarah dan kronologi-kronologi Al-Quran. Ketiga, karya-karya orientalis yang membahas tentang tema-tema tertentu dalam Al-Quran. Dari ketiga tipe tersebut, maka Abraham Giger termasuk pada tipe pertama, yaitu orientalis yang ingin membuktikan pengaruh tradisi Yahudi dan Kristen terhadap Al-Quran. Dengan kata lain, Giger ingin mengatakan bahwa Al-Quran bukanlah sesuatu yang transenden, karena terbukti di dalamnya terdapat kombinasi berbagai tradisi, baik itu Yahudi, Nasrani maupun Jahiliyah. Menurutnya Al-Quran hanyalah refleksi Nabi Muhammad tentang tradisi dan kondisi masyarakat Arab pada saat itu, dan karenanya bersifat kultural dan tidak transenden. Pendekatan yang dilakukan oleh Abraham Biker ini disebut sebagai pendekatan historis Kristus. Baik, saya akan lanjut mengenal Abraham Biker secara singkat. Sebelum berbicara tentang Abraham Biker, penulis kemukakan terlebih dahulu tentang agama Yahudi sebagai agama yang dianut oleh Abraham Giger. Agama Yahudi yang sering diartikan dengan istilah Judais dalam Jewish in Encyclopedia diartikan sebagai suatu bentuk kehidupan yang berdasarkan kepada kebapakan Tuhan serta wahyunya. Istilah Judais mengandung pengertian tentang eksistensi seperangkat kepercayaan dan kebiasaan yang membentuk Judais dan menciptakan ketaatan yang membuat seseorang menjadi Yahudi. Sementara itu, bagi orang Islam, Yahudi cenderung diartikan sebagai agama yang diturunkan Tuhan kepada Nabi Musa sebagai nabi dengan Taurat sebagai kitab sucinya. Baik, mungkin tentang biografi yang lain sudah eh, tadi banyak dibacakan. Saya langsung eh, ke ini apa ya, mulai awal pemikirannya. Geiger mengikuti kompetisi masuk ke Universitas Bonn tahun 1832 dengan menulis sebuah esai dalam bahasa Latin. Esainya diseleksi oleh Profesor B.F. Frutag dari Fakultas Oriental Studies Universitas Bonn. Hasilnya Geiger menang dan mendapatkan hadiah dari hasil tulisannya. Pada saat itu usianya baru 22 tahun. Pada tahun 1833, esai tersebut dipublikasikan dalam bahasa Jerman dengan judul yang artinya "Apa yang telah Muhammad pinjam dari Yahudi". Dalam tulisan tersebut, Giger menyimpulkan kosakata Ibrani cukup berpengaruh terhadap Al-Quran. Di antara kata-kata tersebut yaitu Tabut, Taurat, Jannatu Adn, Jahannam, Aubar, Darosah, Rabbani, Sabt, Togut, Furqan, Ma'un, Malani, dan Malakut. Esai ini merupakan bagian dari bukunya yang berjudul Judaism and Islam. Buku ini terdiri dari 2 bagian pembahasan. Bagian awal buku ini menjelaskan tentang latar belakang pemikiran tentang Al-Quran dan Islam, sedangkan 2/3 sisanya menjelaskan tentang hal-hal yang menurut Giger diadopsi dari Nabi Muhammad SAW dari agama Yahudi, sebagaimana tertuang dalam esainya yang berjudul What has Muhammad Aus Them?
Judentum Aufgenommen. Ya. Giger menekuni Bibel, Talmud, dan sejarah abad pertengahan. Selain itu, ia juga mendalami adat dan pengetahuan orang Yahudi, filologi, sejarah, kesusastraan, dan filsafat. Baik, selanjutnya pandangan Abraham Giger terhadap Al-Quran. Menurut Abraham Giger, ia menyebutkan ada beberapa masalah yang diadopsi Nabi Muhammad SAW dari tradisi Yahudi, yaitu eh, di antaranya beberapa kosakata Al-Quran yang berasal dari tradisi Yahudi. Menurut Giger, ada 14 kosakata Al-Quran yang diadopsi dari bahasa Ibrani. Ya, tadi di antaranya sudah disebutkan. Tentang tabut, Giger mengatakan bahwa akhiran ut dalam kata ini merupakan bukti bahwa itu bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan dari bahasa Ibrani asli yang berkenaan dengan ajaran Yahudi. Kata tabut dalam ajaran Yahudi ada pada dua tempat, salah satunya pada kisah Nabi Musa yang diletakkan ibunya ke dalam perahu. Yang kedua, Jannatu Aden. Kata Aden dalam bahasa Arab bermakna kesenangan atau kebahagiaan. Menurut Jer, pada dasarnya kata ini berasal dari bahasa Ibrani. Dalam agama Yahudi, Aden adalah nama dari suatu daerah yang telah dihuni oleh orang tua mereka, yaitu Adam dan Hawa. Bagian daerah mereka ini, eh, eh, bagian daerah yang mereka tempati itu berupa kebun pohon yang biasa disebut dalam Injil dengan Taman Eden. Dalam perkembangannya, arti kata ini tidak lagi mewakili nama suatu tempat, tetapi digunakan untuk menunjuk arti surga, meskipun dalam tataran praksisnya, bangsa Yahudi masih menggunakan Taman Eden sebagai sebuah tempat juga. Selanjutnya, Jahannam. Kata ini juga diklaim berasal dari Yahudi. Kata Jahannam mengacu pada lembah Hinnom, yaitu satu lembah yang penuh dengan penderitaan. Karena simbol dari penderitaan kemudian mendorong penggunaan Hinnom menjadi Hinnom dalam kitab Talmud untuk menandakan neraka. Rabbani, kata ini dianggap berasal dari Yahudi karena akhiran an pada kata Rob, yang berarti Tuhan kita atau guru. Menurut Giger, akhiran an seperti itu adalah hal yang biasa dalam bahasa Yahudi, yang bermakna pendeta atau rahib, seperti kata Robban dan Rohban. Selanjutnya, kata Sabat. Kata ini digunakan untuk menunjukkan hari Sabtu atau hari akhir pekan oleh Islam dalam Yahudi dan Kristen. Dalam kitab Exodus 26:1, Ben Ezra memberikan pandangannya bahwa dalam bahasa Arab ada 5 hari yang diberi nama sesuai urutan angka, yaitu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan kelima. Tetapi di hari keenam tidak demikian, justru Islam menggunakan kata Sabat dan dianggap hari yang suci dalam seminggu. Oleh karena itu, menurutnya, kata Sabat dalam bahasa Arab Sin yang dilafalkan seperti Sameh dalam bahasa Ibrani dipertukarkan ke dalam bahasa mereka. Selanjutnya, Taurat. Maknanya hukum. Kata ini hanya digunakan untuk tradisi pewahyuan dalam agama Yahudi. Nabi Muhammad dengan tradisi oralnya tidak bisa membedakan perbedaan makna kata ini secara pasti. Bahkan Nabi Muhammad SAW memasukkan makna pentahih dalam kata ini. Baik, selanjutnya kami langsung ke pandangan Giger terhadap ajaran Nabi. Yang pertama,
Ketika Nabi Muhammad menjalankan misinya di Madinah, Nabi berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang sudah sejak lama memiliki pengaruh yang kuat bagi masyarakat setempat. Hal ini juga diamini oleh Moshe Berman dalam sambutannya terhadap karya Giger. Ia mengatakan bahwa orang-orang Yahudi yang hidup di Jazirah Arab pada masa pra-Islam sudah memiliki basis ekonomi, politik, intelektual, pertanian, dan juga kerajinan tangan yang unggul. Menurutnya, Nabi Muhammad sengaja memanfaatkan kesempatan ini untuk menarik simpati dan kesetiaan mereka agar mau mengikuti ajaran Nabi. Nabi Muhammad memiliki hubungan akrab dengan orang-orang Yahudi di sekitarnya, seperti Abdullah bin Sa'ad dan Warokoh. Awalnya mereka adalah mantan Yahudi terpelajar yang sudah mengenal kitab suci bahasa Ibrani, Hebri. Begitu juga dengan Habib bin Malik, ia seorang raja Arab yang sangat kuat dan juga beragama Yahudi. Namun akhirnya mereka semua menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Hal ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad memiliki kesempatan yang luas untuk berinteraksi dengan orang Yahudi. Maka Giger menyimpulkan bahwa orang Islam mempelajari ajaran Yahudi hanya melalui obrolan semata, bukan melalui kitab suci. Sehingga wajar jika Nabi Muhammad banyak menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Yahudi yang sebenarnya. Ketika Nabi Muhammad tidak memiliki pengetahuan apapun tentang kitab suci Yahudi, walaupun demikian, bukan berarti Nabi Muhammad kehilangan sumber. Ia bisa saja mempelajari Yahudi dari informasi orang-orang sekitarnya yang sudah sangat mengerti tentang kekayaan tradisi orang-orang Yahudi. Eh, Terakhir sanggahan terhadap eh, pemikiran Abraham Giger. Menanggapi pernyataan dan pemikiran eh, di atas, ada beberapa penolakan yang dikemukakan sarjana Muslim. Pertama, Nabi Muhammad memang pernah bepergian ke Syam, namun hanya 2 kali. Pertama, ketika beliau masih berusia sekitar 9 atau 12 tahun, bersama paman beliau, yaitu Abu Thalib dan orang-orang Quraisy. Menurut riwayat yang dinukilkan Ibnu Syam dan dari Ibnu Ishaq, pertemuan antara Nabi Muhammad dengan pendeta Abu Haira tersebut hanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Setelah itu Nabi Muhammad SAW tidak pernah ketemu lagi dengan pendeta tersebut. Alasan ini menyimpulkan tidak mungkin Nabi Muhammad SAW menerima sekian banyak ajaran pendeta tersebut hanya dalam satu pertemuan yang singkat. Kedua, ketika beliau sudah dewasa, bersama Maisarah dan orang-orang Quraisy untuk menjual barang dagangan Siti Khadijah. Dalam perjalanan kali ini, Nabi Muhammad SAW juga tidak bertemu dengan pendeta Buhairah. Selain itu, tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa beliau dan rombongan telah berbincang-bincang dengan pendeta Nasrani tentang agama dan kitab suci agama mereka. Kedua, selain pernah bertemu dengan pendeta Buhairah, Nabi juga sering bertemu dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, baik itu di Mekah maupun di Madinah. Di Mekah, beliau telah bertemu dengan Warokoh bin Naufal dan Zibr ar-Rumi. Pertemuan Nabi dengan Warokoh telah terjadi sebelum beliau menerima wahyu Al-Quran yang pertama. Dalam pertemuan yang singkat, Warokoh hanya sempat mengucapkan beberapa patah kata sebagai tanggapan terhadap cerita tentang pengalaman Nabi di Gua Hira. Adapun beliau dengan Zibr hanya karena beliau ingin melihat cara pembuatan senjata bukan untuk berguru. Hal ini Al-Quran sendiri telah membantah tuduhan tersebut. Ketiga, meskipun ada banyak kesamaan antara ajaran Yahudi dan Islam, namun banyak pula informasi dalam Al-Quran yang bertolak belakang dengan ajaran Yahudi, seperti satu dalam Perjanjian Lama, Keluaran 2:5-6, ayat 5-6, disebutkan bahwa orang memungut Nabi Musa adalah anak perempuan Firaun, sedangkan dalam Al-Quran, istri Firaun sendiri. Dalam Perjanjian Lama, yang membuat patung anak sapi adalah Nabi Harun, sedangkan dalam Al-Quran bernama Samiri.
keempat, Nabi Muhammad tidak pernah membaca kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bagaimana Nabi Muhammad SAW tahu tentang isinya? Hal ini ditegaskan Al-Quran dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 48. Selanjutnya, jika memang benar Nabi Muhammad pernah berguru kepada Buhairah, mengapa orang-orang Quraisy yang pernah menyaksikan pertemuan antara Nabi Muhammad dan pendeta Buhairah tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut, padahal mereka adalah musuh-musuh yang gigih menentang perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kelima, Al-Quran bukan berasal dari Nabi, melainkan dari Allah. Hal ini dibuktikan dengan beberapa argumen. Pertama, Nabi Muhammad pada awalnya selalu terburu-buru dalam menghafal ayat Al-Quran yang sedang dibaca Jibril. Beliau baru berhenti terburu-buru ketika Allah menjamin bahwa hafalan beliau akan tetap melekat dalam ingatan beliau. Dalam Al-Quran banyak dijumpai ayat yang berisi teguran atau kritikan terhadap beberapa sikap Nabi Muhammad. Ketiga, di dalam Al-Quran juga terdapat ayat-ayat yang pada mulanya tidak diketahui oleh Nabi. Beliau baru memahaminya setelah turun ayat lain yang akan menjelaskannya. Penutup, penelitian orientalis terhadap Al-Quran sudah menjadi topik kompleks dan penuh perdebatan karena melibatkan pendekatan akademis dari kalangan non-Muslim yang mencoba memahami, menganalisis, bahkan mengkritisi kitab suci umat Islam. Dalam perjalanan sejarahnya, para orientalis memiliki latar belakang, tujuan, dan pandangan yang berbeda. Kajian orientalis terhadap Al-Quran jika dilihat dari sisi yang lain merupakan hal yang sangat mengagumkan, karena mereka sangat giat dan bersemangat dalam mengkajinya dari berbagai sisi, seperti apa yang telah dilakukan oleh Abraham Giger. Akan tetapi mereka cenderung lebih banyak menjadikan kajian Al-Quran sebagai usaha untuk menimbulkan keraguan di tengah-tengah umat Islam dan mencari kelemahan dan kekurangannya. Terlepas dari apa yang menjadi tujuan mereka, yang jelas umat Islam harus lebih giat dan tekun dalam meneliti dan mengembangkan studi Islam, terutama Al-Quran dan Sunnah. Karena dengan mengkaji keduanya akan dapat menjawab dan menepis pernyataan-pernyataan yang muncul dari orientalis dan yang lainnya. Demikian dari kami, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak-bapak, Ustaz Wafa, kemudian Ustaz Mahalul, dan tadi Ustazah siapa dua tuh? Eh, Aisyah dan Aulia. Lisha dan Aulia ya. Eh, Sore ini kita bahas tentang Abraham Geiger yang tadi hampir semuanya memiliki sebuah kesamaan. Memang karena satu referensi, dalam artian buku Abraham Geiger itu yang menjadi sebuah penelitian-penelitian yang beredar di tengah-tengah masyarakat ya pada umumnya, yaitu tentang Judaism dan juga Islam, Judaism and Islam. Itu hasil karya beliau. Pemikiran Abraham Geiger mengenai Al-Quran itu terurai dalam karya tersebut, yaitu Judaism and Islam. Di sana Geiger berpendapat, ya, tadi disampaikan bahwa Al-Quran itu memperlihatkan pengaruh ajaran Yahudi pada beberapa aspek tadi yang disampaikan dari segi bahasa dan seterusnya, ya, yang disampaikan oleh teman-teman. Kemudian keyakinan dan doktrin, serta ketentuan hukum dan moral, dan juga pandangan hidup serta kisah-kisah yang termuat di dalam Al-Quran. Doktrin-doktrin tersebut ya, dari sisi-sisi bahasa yang disampaikan pendapat-pendapat Geiger itu terkait dengan kata ut yang ada dalam Al-Quran. Ya, baik itu tabut, kemudian hal-hal Taurat, di belakangnya. Ya, itu konsep-konsep dari sisi bahasa. Geiger ini kosakata tersebut dari sisi bahasa yang ada dalam Al-Quran yang dinilai itu bukan berasal dari
Al-Quran itu sendiri, tapi justru dari tradisi Yahudi. Tadi teman-teman sudah jelaskan semuanya di sana. Memang ini kajian Geiger ini menyebutkan ya sekitar tadi beberapa belas lah kosakata Al-Quran yang dianggap diadopsi dari bahasa-bahasa Ibrani. Ya. Tadi tabut Geiger mengatakan bahwa akhiran ut itu ya dalam kosakata itu menunjukkan asal usul non Arab, ya, dan itu dinisbatkan kepada bahasa Ibrani dalam tradisi-tradisi Yahudi. Geiger juga merujuk kata tabut itu tadi disampaikan adalah dalam kisah-kisah Nabi Musa yang diletakkan ibunya itu di dalam sebuah peti. Itu salah satu contohnya. Misalnya. Juga tadi Ustaz Wafa sampaikan terkait dengan Jannatu Aden, kemudian Jahannam, Rabbani, Sabat, dan seterusnya. Ya, itu belasan kosakata itu dianggap sebagai kosakata yang memang berasal dari bahasa Yahudi. Nah, penamaan itu Geiger seperti Sabat tadi, ya Sabat, kata Sabat, ya, dia mengaitkan sebuah istilah penggunaan itu dengan apa? Dengan tradisi-tradisi Yahudi. Dia rujuk kepada pandangan Ibn Ezra ya dalam kitab keluarannya yang menyatakan bahwa dalam bahasa Arab itu penamaan hari umumnya mengikuti urutan bilangan, ya seperti Ahad, Isnin, ya kan? Sulasa, Arba'a, Al-Khamis, ya kan? Nah, namun pada pola tersebut nggak berlaku tuh pada hari ke-6, ya. Kenapa? Karena Islam itu justru menggunakan hari Sabat dan memahami sebagai hari yang memiliki kekhususan. Nah, Geiger beranggapan bahwa istilah Sabat itu, ya, itu adalah dari kata Sabbat. Ya, dalam bahasa Ibrani itu dinamai dengan bunyi sin, ya, Sabbat. Ya, dalam bahasa Arab dipertukarkan dengan sameh, ya, dalam bahasa Ibrani. Nah, ini kan hal-hal yang menurut pandangan-pandangan Geiger ini menjadi sebuah hal terpenting ya terkait dengan Al-Quran. Nah, benar-benar berarti kata dia ini bahwa Al-Quran itu benar-benar terpengaruh oleh ajaran-ajaran Yahudi. Tadi konsep-konsep keagamaan pun disampaikan ya teman-teman kita terkait dengan agama Islam, keimanan dan doktrinnya. Geiger menganggap bahwa sejumlah aspek-aspek yang ada dalam keimanan dan juga doktrin-doktrin keagamaan dalam Islam itu merupakan adopsi lagi, dia bilang. Adopsi lagi dari ajaran-ajaran yang telah ada sebelum Islam. Khususnya dari tradisi agama sebelumnya, ya. Geiger menganggap bahkan menilai bahwa gagasan penciptaan dalam 6 hari tadi kan yang disampaikan dalam Al-Quran menunjukkan kesesuaian dengan ajaran-ajaran Bible. Nah, ini hal-hal kayak gini kan jadi sebuah bola liar di tengah-tengah masyarakat. Bahkan tadi saya sampaikan di pengajaran di mata kuliah sebelumnya. Tadi terkait dengan saya mengajar di Manahij Mazahib Al-Mufassirin terkait dengan pemikiran juga corak tafsir dari corak tafsir falsafi, ya. Di sana bagaimana gitu hari disebutkan Allah ciptakan dalam 6 hari fi sittati ayyam, tapi ternyata sehari itu ada 7. Terus bagaimana kita bisa menyesuaikan hal tersebut? Nah, kan hal-hal itu ada semua di dalam Al-Quran. Sab'a samawat, ada 7 lapis langit. Sedangkan di sini ada 6 hari. Fi sittati ayyam. Terus bagaimana kaitannya? Bagaimana penafsiran-penafsiran ini bisa kita kerucutkan dalam sebuah kesepahaman seperti apa yang dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Nah, teman-teman sebagai seorang akademisi ke depan di masyarakat, ya, kita tanamkan, kita kuatkan keimanan itu, doktrin keimanan kepada masyarakat itu dengan keyakinan mereka yang harus lebih kuat lagi.
Justru di tengah masyarakat kita bisa lihat banyak apa? Banyak keraguan-keraguan ketika dimasukkan doktrin-doktrin kayak gini. Oh iya, benar ya. Nah, ini bisa berbahaya ya Ustaz Amir ya. Sebahaya. Ini harus dikuatkan teman-teman. Misalnya teman-teman jangan bukan berarti nggak boleh ngajar fikih di tengah-tengah masyarakat. Fikih penting hidup, tapi kita bangun kan negara Indo ini ya, bagaimana kaum orientalis itu ingin menjerumuskan bahkan meragukan kemukjizatan daripada Al-Quran. Bagaimana kehusuan dalam ibadahnya? Kan ibadah, sedangkan Al-Quran kan di dalam Al-Quran itu ada qad aflahal mu'minun dan seterusnya. Ya kan? Itu diajarkan bagaimana kita bisa menjadikan sholat dan ibadah kita itu dalam keadaan khusyuk. Bagaimana khusyuk sebenarnya? Sebenarnya khusyuk itu apa? Selama ini masyarakat kita dalam konteks khusyuk, karena dalam fikih dibilangin khusyuk itu kan nggak boleh gimana-gimana ya kan? Pokoknya kita harus berpadu pada sebuah konsep, ya udah kita ibadah dengan baik itu khusyuk. Nah, gimana cara menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan khusyuk ini? Misalnya contoh, ya, apakah khusyuk itu dengan diem saja, ya kan? Dengan tidak mengetahui apa-apa, yang jelas itu dia khusyuk, ya kan? Misalnya imamnya sudah ruku dia masih diri aja, apakah itu disebut dengan khusyuk misalnya, kan? Kan ini harus disampaikan, ya. Ini teman-teman. Jadi konsep-konsep keislaman, keimanan dan juga doktrin-doktrin kebaikan khususnya yang terpatri dalam Al-Quran itu harus bisa disampaikan kepada masyarakat dengan baik ya, sampai pandangan-pandangan orientalis itu justru bisa menjadikan masyarakat pada umumnya itu ambigu dengan keyakinan mereka terkait dengan Al-Quran. Kayak Geiger beranggapan bahwa apa? Pemahaman Nabi Muhammad terhadap Bible itu bersifat terbatas katanya. Ya kan, sehingga menghasilkan uraian-uraian dinilai tidak konsisten. Kok bisa sampai situ pemikiran Geiger gitu ya? Kalau kita kan nggak sampai situ, karena memang kita tidak bertentangan. Kalau dia kan bertentangan, ingin menjadikan sebuah keraguan-raguan dalam banyak pemikiran-pemikiran yang ada di tengah-tengah masyarakat kita pada umumnya. Ya, ini kan menjalar ya kan, menjamur di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana pemikiran-pemikiran para orientalis itu masuk ke dalam masyarakat kita. Ya, aturan hukum dan moral itu gimana? Coba saya bayangkan moral di tengah-tengah masyarakat kita sekarang. Gimana? Ini kan sudah masuk kajian-kajian kita sebetulnya. Ya, yang harus kita pahami. Misalnya Geiger berpandangan tentang aturan hukum dan moral ya, bahwa sejumlah praktek ibadah misalnya dan ketentuan-ketentuan ritual dalam Islam itu memperlihatkan kesinambungan dengan tradisi-tradisi Yahudi katanya. Apa yang benar gitu? Hah? Kira-kira benar? Kira-kira benar apa nih? Kan tadi sudah menjelaskan ya terkait dengan, atau Ustadz Mahalul, Ustadz Wafa apa ya? Apakah benar praktek ibadah dan ritual kita umat Islam khususnya itu memperlihatkan kesinambungan dengan tradisi agama Yahudi? Benar nggak kira-kira Ustadz Wafa? Ya, sudah jelas salah kan? Oke. Jelas keliru kan ya? Tapi orang-orang tengah masyarakat kita coba bayangin, ada yang menyatakan itu sama dengan agama ini, sama dengan ini, kira-kira gimana tuh? Kita menjelaskan ke mereka tuh. Nah inilah, kita belajar kajian orientalis ini bisa menjembatani untuk bisa memberikan pemahaman di tengah-tengah masyarakat kita. Bayangin, sampai seperti itu kan di tengah orang-orang masyarakat pada umumnya, tapi kalau ya kita karena di tengah masyarakat kita kebanyakan diajarinnya apa? Fikih. Iya nggak Ustaz Arif? Fikih banyak nggak di tengah-tengah masyarakat diajarin fikih-fikih aja terus ya kan? Tanya Ustaz. Iya. Salah nggak belajar fikih? Nggak salah, benar. Tapi tidak mendominasi di setiap kegiatan-kegiatan itu di fikih. Ya, tapi ajarkan bagaimana pola pikir masyarakat nih tentang apa? Ya tentang gimana mereka menambah keyakinan mereka tentang Al-Quran. Coba bayangkan sekarang lebih banyak orang yang cinta Quran apa cinta yang lainnya. Coba kita bisa lihat. Quran itu dinomor sekiankan di tengah-tengah masyarakat kita. Yang kenal Quran itu sedikit.
Bahkan ketika sholat, coba aja tadi Ustadz Arif, saya mau tanya Ustadz Arif, tadi sholat subuh nggak di masjid Ustadz Arif? Apa jadi imam nggak kira-kira? Enggak, asal nggak jadi imam. Ah, imam. Tapi sholat di masjid ya, jamaah ya. Khusyuk ya, khusyuk sholat ya. Ini contoh spesifik teman-teman. Saya mau tanya sama Ustadz Arif. Tadi sholat subuh di masjid ini tadi, sholat subuh kan ya. Atau sholat yang sudah bersuara atau nggak subuh, bisa tadi subuh nggak sholat di masjid, bisa isya dah bisa ya. Sholat subuh tadi contoh sholat subuh. Sholat subuh di masjid tadi imam rokat pertama sholat apa Ustaz Arif? Rakaat pertama surat Al-Kafirun. Al-Kafirun. Ya hafal ya. Sholat kedua apa? Sholat kedua. Sholat rokaat kedua. Hah? Uh, Al-Ikhlas. Ikhlas. Ya, itu kan lama tuh prosesnya, proses. Bagaimana dipikiri dulu ya kan, sholat bener apa enggak? Ya, Ustaz Hakim tadi sholat apa? Sholat subuh, sholat rakaat pertama Ustaz Hakim. Apa surat Al-Ma'un, Ustaz. Iya. Al-Ma'un. Kalau rakaat kedua atau rakaat kedua? Surat kedua At-Tin. Coba bayangin coba Ustaz. Coba kan antum mah apal. Kalau antum tahu nih, coba yang lainnya dari 20 jamaah yang ada di musola atau di masjid. Antum tanya rakaat pertama surat apaan? Kagak tahu, khusyuk juga enggak. Bahasa kan kayak gitu ya. Ya, sholat disuruh khusyuk katanya. Suruh tanya sholat khusyuk, enggak tahu rakaat pertama enggak tahu Ustaz. Surat apaan? Ya. Saya kadang-kadang setelah sholat subuh saya tanya teman-teman jamaah ya kan. Tadi kita sholat rakaat pertama sholat apa ya? Surat apa ya? Enggak tahu. Enggak tahu. Ya. Bagaimana dengan dia mau mempercayai wahyu, ya kan? Mukjizatnya umat Islam itu Al-Quran. Sedangkan ketika sholat sajid dia nggak tahu. Bahkan imamnya sendiri misalnya, imamnya itu bahkan mengabaikan makharijul huruf yang betul dan tidaknya di dalam sholat. Misalnya, itu kan fatal. Fatal. Bagaimana dia bisa memahami, bahkan bisa menjadikan bahwa Quran itu betul-betul mukjizat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala Islamnya. Coba bayangkan. Ya kan? Nah, ini kan sudah menjadi sebuah PR besar buat kita selaku para pengkaji khususnya ya di sisi Quran. Ini jauh dari kebenaran yang kita bisa lihat di tengah-tengah masyarakat. Walaupun ya bukan berarti kita orang yang benar banget gitu ya. Ya kita lagi sedang mencari kebenaran, kan gitu ya. Kita sedang mencari kebenaran yang hakiki gimana. Bukan berarti kita orang yang paling benar, tapi kita harus bisa mendekati kebenaran. Nah, pandangan-pandangan ini ya teman-teman semua. Contohnya si Geiger ini, Geiger. Ya kan ini sudah membuat gundah gulana para pemikir-pemikir Islam khususnya ulama-ulama ya. Terus kita mengabaikan aja tuh di tengah-tengah masyarakat setelah ini enggak. Nah, ini kita harus bisa memberikan pandangan hidup yang baik kepada masyarakat. Sampai-sampai Geiger sendiri kan dalam aspek pandangan hidup itu kan dia bilang apa? Terdapat sejumlah kesamaan pandangan hidup antara Islam dengan Yahudi. Sama nggak kira-kira? Beda apa sama? Hah? Coba kita bisa lihat. Geiger bilang, banyak kesamaan pandangan hidup antara Islam dengan Yahudi yang menunjukkan kesinambungan nilai etis dan juga nilai moral. Coba. Sama nggak kira-kira? Ada nggak? Tengah-tengah masyarakat bilang sama. Coba bayangin orang-orang Yahudi di sana. Ketika konsep-konsep habit positif diterapkan sama mereka, kita ngikut. Oh, itu sama. Itu sebetulnya dari mana? Ujung-ujungnya kemana gitu. Padahal mereka semua sudah ngambil keilmuan-keilmuan itu dari sirah-sirah Rasulullah. Ya kan? Sejarah-sejarah Rasul. Bahkan dari Al-Quran itu mereka sudah ambil. Ya, dari Al-Quran mereka sudah ambil, mereka sudah aplikasikan, bahkan dari sejarah-sejarah Nabi mereka sudah ambil. Kita umat Islam ngikut-ngikutnya dari negara atau agama-agama yang luar. Coba bayangin, keliru nggak kira-kira? Kira nggak? Nah, ini aspek pandangan hidup ini harus diputar balik, teman-teman semua.
Yang terkenal buku-bukunya coba aja kita lihat sekarang, buku-buku luar kan, ketimbang buku-buku Islam. Coba bayangkan. Buku-buku motivasi banyak kan dari mana? Dari luar. Bukan kenapa nggak ngambil dari Islam. Buku-buku Islam. Pandangan hidup ini. Nah, ini kan sesuatu yang harus dilihat. Harus diamati dan teliti. Bagaimana membaca ini harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita abaikan. Al-Quran nilainya teramat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita ini banyak yang kita lupakan, bahkan aspek hidup, pandangan hidup, kita ngikut orang-orang sana. Padahal harapan-harapan yang diinginkan oleh kita selaku umat Islam, ya kan, bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran itu benar-benar sebagai rujukan, pandangan, dan bahkan tujuan hidup kita semuanya melalui Al-Quran. Jangan sampai seperti halnya yang disampaikan oleh Giger tadi, sejumlah kesamaan pandangan hidup antara Islam dan Yahudi itu menunjukkan kesinambungan antara etnis moral dan juga tradisi-tradisi yang ada di dalamnya. Bayangkan teman-teman. Ya, ini yang menjadi sebuah PR untuk kita semua. Jangan sampai kita terlena oleh banyak ajakan-ajakan yang justru itu ada sebuah doktrin-doktrin yang mungkin tadi disamakan kesinambungan antara moral dan etis dari agama-agama Yahudi dan Nasrani. Coba. Oh kan itu baik, itu kan baik. Tapi kan kita diistilahkan, disamakan kesinambungan antara Yahudi. Coba bayangin, mau memang kira-kira begitu. Kan enggak. Itu sebetulnya dari Islam semua. Dari Islam. Nah ini karena Islam adalah sebagai agama penyempurna. Itu kira-kira tambahan dari saya. Silakan ditanyakan kepada para pemakalah yang ingin disampaikan terkait dengan Al-Quran dalam pandangan Abraham Geiger. Terkait dari kosakata tadi sudah disebutkan. Kemudian konsep agama Islam, keimanan dan juga doktrin. Kemudian aturan hidup dan juga moral. Yang terakhir terkait dengan aspek pandangan hidup yang tadi semua sudah disampaikan oleh teman-teman kita dalam presentasinya. Silakan ditanyakan kepada para pemakalah. Sebelum kita akhiri nanti sebelum maghrib insya Allah kita kelar ya, selesai. Silakan. Apa udah paham semua ini? Izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan Ustaz Amir. Terkait Abraham Geiger yang mengaitkan tentang Al-Quran dengan tradisi Yahudi. Eh, Mungkin kebanyakan hasil dari presentasi ini hasilnya bahwa pemikiran Abraham Geiger itu kan bias ya, atau klaim sepihak. Tapi sebenarnya terlintas begitu di pikiran saya bagaimana dengan ketika kita mengklaim kalau Al-Quran itu tidak berkesinambungan dengan tradisi Yahudi, padahal dalam metode usul tafsir atau manajemen fasirin, kita mengamini ada metode tafsir bil Israiliyat gitu, Ustaz. Nah, bagaimana eh kita dapat apa ya menanggapi hal tersebut seperti itu. Terima kasih. Ya, silakan. Ustaz Wafa dan Ustaz Muhairi. Silakan. Ustazah. Tadi kita mengamini adanya tafsir Israiliyat. Yang Ustaz Amir amin. Amin Israiliyat ya. Mengamini Nah, ya. sebenarnya bukan amin, Ustaz, tapi tercantum pada banyak kitab-kitab usul tafsir Oke. dan manhajul mufassirin seperti itu, Ustaz. Oke. Tercantum ya, bukannya mengamini ya. Terjelas dan dijelaskan. Atau Baik, yang lainnya boleh membantu. Silakan. Ya, silakan Ustaz. saya mencoba Ustadz Amir ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang di beberapa tafsir itu ya, jadi ada beberapa mufasir yang mencantumkan tentang kisah-kisah Israiliyat. Tapi ada garis bawah juga, ketika kisah-kisah itu bertentangan dengan apa namanya, dengan syariat Islam lah katakan kita seperti itu tidak bisa digunakan. Tapi ketika memang itu mendukung, istilahnya memang ada kesamaan, itu tidak masalah. Nah, dari sini
bisa difahami bahwa memang tadi sempat disinggung juga, ajaran Islam itu kan penyempurna. Jadi penyempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya. Akan tapi jadi penyempurna yang sudah dibelokkan, yang sudah keliru seperti itu. Ya bisa jadi memang ada kisah-kisah yang memang bisa jadi sama gitu. Itu sih dari saya, mungkin dari teman-teman yang ada yang menambahkan. Terima kasih. Ya, silakan. Yang lain. Ustaz Heri, ayo Ustaz Heri. Izin mungkin hanya menambahkan saja dari eh, jawaban dari Ustadz Wafa. Ya mungkin sepakat juga dengan apa yang disampaikan Ustadz Wafa. Mungkin ini terkait Israiliyat, itu kan ada beberapa ulama yang tidak apa ya, tidak Paham. tidak mengambil ke Israiliyat. Nah, jadi menyampingkan itu ya, atau ya menyampingkan kalau ada kisah-kisah Israiliyat. Tapi mungkin ada beberapa ulama yang mungkin hanya menjadi referensi hanya sebagai wawasan saja, atau mungkin memperkuat daripada kisah-kisah, biasanya kisah-kisah ya yang ada biasanya untuk Israiliyat. Nah itu sih, hanya apabila bertentangan atau yang mungkin agak nyeleneh-nyeleneh, nah mungkin itu mungkin bisa ditolak. Tapi apabila itu untuk memperkuat atau memperluas penjelasan, mungkin bisa dipertimbangkan. Mungkin itu ya. Ada lagi? Yuk, Ustazah. Nggak ada? Ustaz Abel, Ustaz Abel? Kayaknya dengan jawaban dari Ustadz Mahalul dengan Ustadz Rafiq sudah terpenuhi, Ustaz. Iya. Ustaz Amir belum puas dia. Kalau boleh tahu tadi pertanyaan Ustadz Amir lebih spesifiknya gimana Ustadz Amir? Terkait ini, kalau menurut Geiger tadi kan, kalau Al-Quran Islam itu atau Al-Quran sendiri secara spesifik kan banyak mengambil hal dari Yahudi ya, atau sepakat dan berkesinambungan kalau dalam bahasa presentasi tadi. Nah, kemudian dijawab sama Ustadz Wafa dan Ustadz Mahalul, kita mengambil apa yang sama gitu atau yang sesuai. Menurut saya malah itu seolah-olah kita mendukung pemikirannya Geiger tadi gitu, sesuatu yang sama kalau kita hanya mengambil yang sama dan meninggalkan yang berbeda gitu dengan tafsir berisrailiyat gitu. Izin Gini ceritanya Ustaz Yusuf Amir Abdullah. Ya, Gitu. ya. Tafsir Israiliyat ya, memang sering dikaitkan dengan pemikiran Geiger. Ya, ya, sering dikaitkan dengan pemikiran Geiger. Namun konteksnya dalam rangka atau dalam kerangka kritik dia, kritik sumber. Dalam rangka kritik sumber. Ya, sebagai kritik sumber yang dilakukan Geiger, nih khususnya si Geiger. Ya. Jadi memang tafsir-tafsir Israiliyat itu kan muncul atau ada ya, itu konteksnya sebagai apa? Sebagai kerangka kritik sumbernya, kritik sumber dia. Tapi dalam tafsir Israiliyat, apakah para ulama sepakat semuanya secara keseluruhan? Ustaz Amir, sepakat nggak ulama dalam literatur tafsir yang antum baca? Enggak, Ustaz. Tapi banyak mufasir yang mencantumkan Israiliyat dalam tafsir-tafsirnya. Betul, banyak yang mencantumkan, tapi banyak juga yang tidak mencantumkan. Hanya sebagian, dalam artian beberapa tafsir yang ada
itu mencantumkan tafsir-tafsir Israiliyat. Tapi juga tidak menutup kemungkinan banyaknya itu dalam artian ya apakah memang dijadikan sebagai tadi parameter saja ya. Ini loh ternyata ada nih tafsir Israiliyat yang disampaikan oleh kaum-kaum orientalis lah, bahasa seperti itu sebetulnya. Jadi sebagai wacana atau kritik sumber saja, ya kritik sumbernya. Jadi bukan dijadikan rujukan utama, enggak kan? Enggak ada. Ada yang jadikan rujukan utama tafsir Israiliyat? Enggak ada. Enggak ada. Tapi itu dijadikan kerangka kritik sumbernya. Mungkin contoh yang ada misalnya di tafsir apa yang ada tafsir Israiliyat yang Ustadz Amir tahu? Kitab tafsir apa? Contoh. Durrul Mansur, Suyuti. Durrul Mansur ada. Tapi apakah itu jadi fokus utama? Tidak. Di Durrul Mansur juga nggak dijadikan fokus utama tafsir Israiliyat kan? Paling beberapa ayat yang ada itu kenapa? Karena keterkaitan itu dalam artian ingin jangan sampai masyarakat juga terkecoh dengan pemikiran-pemikiran kaum orientalis, sebetulnya kayak gitu. Sebetulnya. Tapi ternyata itu dibesar-besarkan oleh siapa? Yang besarkan lagi orientalis lagi di dalam Al-Quran dan tafsir ini ada tuh muncul dibesar-besarkanlah itu. Yang besar-besarkan lah itu kritik sumber, dijadikan kritik sumber. Gitu kira-kira Ustaz Amir. Ya, seperti itu. Silakan, ada lagi? Terima kasih Ustaz atas jawabannya dan terima kasih teman-teman atas jawabannya. Ada lagi, teman-teman? Kayaknya udah siap banget, udah selesai aja Ustaz, gitu kayaknya. Dalam hatinya gitu. Hah? Ustaz Matahyani ada, Ustaz Matahyani kayaknya nggak kelihatan, nggak ada suaranya ini. Ada Ustaz. Ayolah, tanya ini. Iya, boleh ini biar keluar suaranya Ustaz. Iya. Ya memang ada masyarakat atau apa namanya untuk tentang cerita-cerita Israiliyat, saya kira juga Israiliyat tadi yang disampaikan Ustaz Amir tidak sepenuhnya salah ya, karena kalau Israiliyat itu memang untuk mendukung tentang keimanan, saya kira bisa diterima. Gitu. Tapi tadi disampaikan Ustadz Wafa yang berkaitan dengan syariat, yang bertentangan dengan syariat, ya pasti untuk menjadi pembinaan pada masyarakat itu harus dijelaskan dengan sebaik-baiknya gitu, Ustaz. Betul. Sepakat kita ya. Jadi memang tafsir Israiliyat itu sebagai kritik sumber para orientalis aja untuk biar melek nih masyarakat nih. Ada nih tafsir Israiliyat nih yang begini, begitu intinya. Ngasih tahu jangan sampai kita goyang-goyang juga dengan itu gitu. Terkadang itu dijadi ya betul nggak? Gimana? Nah, satu cerita, bukan ini cerita, apa namanya, ketika dalam khutbah Jumat, dan di situ ada Pak Menteri dan Kementerian Agama sedang sertifikasi para dai gitu kan. Kemudian ternyata khutbahnya itu menyampaikan tentang Israel. Lihat, yang sekarang dalam ceritanya tentang taubatan nasuha. Nah, ternyata cerita taubatan nasuha itu namanya orang taubat nasuha lewat kuburan, kemudian mendengar suara yang sedang diadab gitu kan. Nah, jadi namanya taubatan nasuha. Jadi ini Pak Menteri menilai ini gimana ini Israiliyat? Udah kita memverifikasi sertifikasi ulama. Ternyata di depannya menyampaikan seperti ini gitu. Maka perlu adanya kualitas dai itu, Ustaz. Benar. Oleh sebab itu makanya saya selalu menyarankan kepada teman-teman akademisi khususnya yang ada di IIKI ya, khusus yang ada di IIKI. Kalau yang dari lain mungkin saya jarang menyampaikan, tapi yang IIKI ini gitu ya. Antum-antum semua kan di tengah-tengah masyarakat kan banyak dibutuhkan, baik para asatid atau ustazahnya atau ustadznya ya. Di tengah-tengah masyarakat baik da'iyah ya kan, semua pada melakukan sebuah memberikan kebermanfaatan di tengah-tengah masyarakat misalnya. Itu dilihatlah dengan seksama, disampaikanlah dengan secara kritis. Dalam arti yang kritis itu
jangan sama seperti mubalik pada umumnya gitu. Agak berbeda dalam pola pikirnya gitu ya. Khusus di IKI dalam arti bukan berarti harus nyeleneh, bukan yang nyeleneh. Memperbaiki pola pikir di masyarakat itu tidak dengan kebanyakan para mubalik-mubaliknya. Ya. Ya kan, itu harus disampaikan. Misalnya di tengah-tengah masyarakat, walaupun kita tahu definisi takwa contohnya. Takwa itu apa? Karena kita selalu menyampaikan, khotib itu kan selalu menyampaikan al-imtithal awamiri wajtinabun nawahi. Itu adalah takwa. Tapi konsep itu apakah benar sama dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an? Nah, gimana caranya itu? Antum bisa mengolah. Al-Qur'an memberikan definisi takwa itu memang secara bahasa tadi disampaikan tuh, tapi di dalam Al-Qur'an ternyata takwa itu beda gitu ya. Takwa itu apa sih takwa? Sepertinya misalnya uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Ya kan? Ternyata di situ alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ternyata Allah yuhibbul muhsinin di ujungnya. Coba, takwa itu sama dengan perbuatan baik. Takwa itu adalah identifikasi daripada ihsan. Kan gitu. Iya. Beda nggak kira-kira konsepnya, pemahamannya diterapkan kepada masyarakat? Berbeda. Nggak lagi menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Tapi ihsan itu kan tahu yang namanya ihsan. Apa ihsan itu? Kan anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yar. Ya kan? Nah itu kan berbeda, ihsan. Akhirnya berbuat baik nggak kira-kira? Sama nggak dengan takwa tadi? Sama, tapi kita menyampaikan di masyarakat berbeda dengan konsep Quran. Gitu kira-kira teman-teman. Jadi jangan dijabarkan dengan imtisal. Benar itu imtisal awamir wajtinabun nawahihi, ya nggak ada salah, memang betul seperti itu. Tapi dari Quran ternyata beda. Quran itu takwa adalah ihsan. Kan gitu ya? Gitu kira-kira. Nah ini kan konsep-konsep kayak gitu disampaikan sama masyarakat. Jadi mereka bukan hanya, oh ini haram main judi, ya. Oh ini. Kan konsepnya jadinya seakan-akan fikih aja yang ada di situ. Benar nggak kira-kira? Fikih. Padahal Quran nggak ngajarkan seperti itu. Quran itu ngajarkan takwa itu begini loh, ihsan gitu loh. Ya kan? Bukan lagi main judi, itu judi. Jadi yang hanya diketahui sama masyarakat itu dilarang. Itu bukan takwa begitu. Salah, nggak begitu aja. Jadi pemikirannya dikembangkan. Gitu kira-kira teman-teman ya. Jadi ya tadi Ustadz, karena kan kalau Ustadz Ahwani memang adanya di Istiqlal. Beliau tahu tuh kok siapa profesor, tahu ujuk-ujuk bicara masalah tafsir Israiliyat, ya kan? Bahkan itu tidak pas, apalagi itu konteksnya udah konteks lingkupnya lingkup nasional. Ya kan? Masih Istiqlal nasional, konteksnya Israiliyat. Nah itu yang hal kayak gitu. Ya teman-teman sebagai seorang mubalik di tengah masyarakat cerita juga sama, tahu sampaikan banyak tengah masyarakat cerita Israiliyat. Ya janganlah. Ya, kita tafsir, sampaikan dengan konteks tafsir. Bagaimana disampaikan? Ya bagaimana fa'amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ya kan? Kalau kita sudah membenarkan semua aktivitas yang ada dalam Al-Quran, semuanya mudah dalam menjalani sebuah kehidupan. Kan kayak gitu. Nah itu kan ihsan. Gimana? Kayak gitu kira-kira teman-teman. Nah ini menarik. Jarang teman-teman ketika menjalankan takwa seperti itu. Nah kita ubah tuh cara-caranya seperti itu. Makanya ketika kita sudah merubah, masyarakat akan berbeda ini. Berbeda. Ya kan? Tidak kaku. Pikir lagi yang masalah takwa, padahal takwa itu dari sisi Quran luar biasa banyak gitu. Tuh kira-kira kayak gitu ya teman-teman ya. Hesanya memberikan sebuah motivasi buat teman-teman semua, ubah cara konsep kita memberikan masukan kepada masyarakat. Bagaimana dari sisi Quran, jangan lagi, bukan berarti fikih itu tidak baik, saya sampaikan bukan ya. Saya bilang lebih kita karena kita berada di Institut Ilmu Al-Quran, bahkan kita jurusannya adalah jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir, disitulah yang harus kita kembangkan
keilmuan kita hingga bisa dilihat, bahkan bisa dinikmati oleh masyarakat pada umumnya. Bahwasanya Quran itu mempunyai kelebihan-kelebihan yang sangat luar biasa. Siapa surga disiapin buat siapa? Buat orang yang bertakwa. Takwa didefinisiin al-imtisal awamir wajtinabun nawahi. Akhirnya pikir lagi. Padahal nggak kayak gitu. Quran sudah lain lagi di sana. Sudah menjelaskannya lain. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ternyata takwa adalah muhsin. Kan kayak gitu ya Ustaz Ahyani ya? Ya, gitu ya. Itu yang harus sama-sama kita bisa kembangkan. Itu kira-kira teman-teman semua ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Terima kasih Ustaz Ahyani udah memberikan tanggapannya. Ustaz Mahmudi Abdillah. Ustaz Aryansyah. Betul, ayo. Mafi Ustaz. Khair. Khair ya. Tamam. Kelas. Ayo, kalau sudah tidak ada, ya sudah kita tutup sama-sama perkuliahan kita pada sore ini menjelang maghrib ya. Mudah-mudahan di sore hari ini semua doa kita terijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya kan. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, keberkahan dalam menjalankan sebuah kehidupan ya baik dunia hingga akhirat kelak nanti. Kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Allah barik fiikum. Sehat-sehat. Mohon izin.